Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita berada di depan asrama Darul Hijrah. Insya Allah pagi ini kita akan keliling-keliling ke Ihsanul Fikri, melihat apa yang terjadi atau perkembangan yang terjadi di sini. Dan langsung saja nih, saat ini kita ada di depan asrama Darul Hijrah, dan di depan ini ya sekarang ada tanah yang menggunung ya, menumpuk. Ini insya Allah nanti akan dibuat taman ya di sini ya. Nanti di sini akan dikeduk atau bagaimana ya nanti untuk skenarionya atau desainnya. Intinya di sini akan dibuat apa, sejenis taman ya. Nanti mungkin ada bagian-bagian yang di kapal keruk atau di duduk, terus nanti diganti dengan tanah-tanah ini yang memang diperuntukkan untuk pertanahan tanaman. Karena kita tahu tanah di Ihsanul Fikri ini memang kurang bagus ya, kurang baik untuk tanaman. Makanya ini kita cari tanah khusus, mungkin nanti dicampur sekam atau apa untuk dijadikan taman. Nah, sekarang kita berada di asrama Darul Hijrah, di depan, masih di depan asrama Darul Hijrah. Nah, apa yang terjadi ini sekarang, lihat kamar mandinya dibongkar ya, kamar mandinya dibongkar. Ini sekarang dibuat seperti ini ya. Sana dijebol semuanya, WC-nya juga dijebol, direnovasi ulang. Nah, sekarang nanti apa namanya, kamar mandinya lebih menjorok keluar ya, tapi masih dalam satu bangunan ya, dengan dibuat konstruksi baru. Nah, ini yang atas baru pengerjaan, sudah penembokan, yang bawah masih baru habis dibersihkan ya dari kerangka-kerangka ya. Ini yang atas baru dikerjakan untuk kamar mandi. Dan ini juga di bagian sisi sebelah selatan juga ya. Ini sisi sebelah utara seperti ini. Kemudian sisi sebelah selatan sama, sedang dibuat seperti ini juga. Jadi nanti akan ada 4 kamar mandi, 8 ya, 8 kamar mandi baru ya di Darul Hijrah. Akan tapi kamar mandi yang lama nanti direnovasi. Bisa jadi dipakai lagi atau bisa jadi nanti hanya pakai kamar mandi yang baru ini. Oke, kita lanjutkan. Pak Riyadin, assalamualaikum. Ini para pegawai masih bekerja ya walaupun pandemi. Ini kita sekarang di bengkel las ya. Ada kru las sedang membuat bangunan, buat apa ini? Saya lebih bikin apa, Mas? Rumah genset. Oh, okay, ya. Oke. Jadi alhamdulillah kemarin kita habis mendatangkan genset baru ya, 2. Kemudian untuk pengamanan kita dibuatkan oleh bengkel kelas Ihsanul Fikri, yaitu kerangka teralis supaya gensetnya aman. Nah, ini ada tanah lagi di depan Darul Ma'arif ya. Nah, setiap ada tanah ini kemungkinan di sekitar ini nanti akan dibuat taman. Jadi insya Allah nanti tanah ini akan menggantikan tanah yang ada, kemudian nanti dijadikan taman ya, menambah estetis insya Allah ya. Semoga juga bisa menambah mood belajar santri ya. Lanjut, ini sekarang ada yang berbeda sekarang. Fikri Kopi sekarang diperluas ya. Jadi awalnya hanya ini aja ya, kemudian ini ditambah slot lagi di sini ya, insya Allah untuk meningkatkan pelayanan ya. Kemudian terpisah hewan ahwat atau ke depan kurang paham ya. Intinya di sana sekarang ada pelebaran ya, pelebaran Fikri Kopi. Kita berada di depan Fikrimat ya. Fikrimatnya tutup Bang ya.
buka. Nah, ini kita ada di lapangan basket SMP Sanul Fikri atau lapangan basket pondok. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Nah, kondisinya seperti ini, seperti yang pernah dibocori di video Instagram ya. Ada bapak-bapaknya, Pak, sedang mengerjakan sama pembangunan taman ya. Ketika dijumpai ada gundukan-gundukan seperti ini, berarti nanti rencana di situ akan dibuat taman ya, di sekitarnya akan dibuat taman. Oke, kita cari tempat berteduh dulu ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini tanahnya dikeluarin dulu dan dikeluarkan ke sana. Terus nanti ini akan masuk, tanah ini akan gantiin, tanah ini akan menggantikan masuk ke sini ya. Oke. Ini proses ini sudah mulai dikeduk ya, ini mulai dikeduk. Nah, ini nanti tanahnya ini akan menggantikan tanah yang sudah dikeluarkan. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi ada yang bertanya ya saat live streaming Instagram, itu menara buat apa? Ini ya, ada menara di situ dari bambu. Nah, ini ternyata punya PLN. Ya, itu punya PLN, digunakan untuk ganti kabel. Jadi PLN mengganti kabel yang ada di atas kita ini. Kabel apa ini? Sutet atau apa? Kabel listrik lah intinya. Itu sedang ada perbaikan atau penggantian. Nah, ini fungsinya untuk menyangga kabel yang nanti kendor atau diturunkan ya, jadi biar kabelnya nggak ngelengsreh ke tanah. Nah, itu sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini yang kandang genset yang sudah jadi. Kalau tadi kandang genset untuk area SMA dan Ikhwan, ini sekarang kandang genset yang sini yang tentu saja isinya genset ya. Kandang genset di area SMP untuk penerangan area akhwat kalau mati lampu. Ya, ini kalau menurut saya gede banget ini gensetnya ya. Ini kalau insya Allah kalau mati lampu sekarang anak-anak tetap bisa belajar ya. Ini gensetnya otomatis begitu mati lampu mungkin sekian detik gensetnya hidup. Oke, lanjut kemana nih? Gerbang ya masih tertutup karena aksesnya cuma satu selama COVID, yaitu di lewat gerbang SMA. Oh, ada bapak bu karyawan. Kita ke BMT coba seperti apa. Assalamualaikum ya. Kita ada di BMT sekarang ya. Ini selama COVID sekarang ada kaca pelindung ya. Jadi kalau kita masuk BMT ada kaca biar tidak ada kontak atau interaksi langsung. Kursi juga di silang-silang. Ini physical distancing ya, nggak boleh duduk berdempetan, kasih silang lakban ini. Nah, ini kayak loket puskesmas ya sekarang ya. Ini ya, buat ngambil uang bisa lewat sini, ada lubangnya. Nah, ini ada pelanggan BMT. Ini jadi kacanya menutup dari sana sampai sana keliling, sehingga para penjaganya terlindungi dari gangguan COVID ya. Oke, kita lanjut keliling lagi.
Ya, kita sampai di parkiran SMB di sebelah TU. Ini banyak motor Bapak Ibu guru, tandanya berarti sedang masuk kerja ya. Apa yang mereka lakukan yaitu seperti yang kita sampaikan kemarin, Bapak Ibu guru saat ini mengikuti workshop ya, pelatihan media ya, kayak gitu. Oke, gak ada orang karena pada ikut workshop. Lanjut sampai di area Ikhwan SMB. Nah, itu motor-motor pada parkir ya, silo ya. Ada parkir di sana motor-motor, dan di sana juga selain di tempat sebelah TU tadi, karena sedang pada ikut workshop tentang IT ya, untuk menyambut pembelajaran daring dan virtual. Sandalnya ada di sana. Ya, ada Mas Fanto dan Pak Mu. Yang dandanin apa, Mas? Enggak, saklar dari lantai 1, 2, 3. Oh, saklarnya terpusat. Oh, dibuat terpusat. Oh, iya. Ini kalau mau lihat karena ini juga Assalamualaikum. perlu starter yang perlu saya sampaikan juga di sini. Nah, jangan lupa. Nah, untuk memunculkan ini, jadi saya model. Ya, tadi kita habis mengintip workshop di SMB IT ya. Memang kondisinya seperti ini. Ya, laptop yang sempit. Karena hanya punyanya laptop yang satu itu, maka untuk physical distancing tetap coba kita lakukan walaupun tidak maksimal ya. Tapi yang duduk bersampingan tetap kita minta untuk memakai masker ya. Insya Allah nggak panas ya, karena ber-AC ruangannya. Oke, kita lanjut. Ini juga yang salah satu yang baru, yaitu asrama putri. Alhamdulillah 3 lantai sudah jadi, siap untuk dihuni. Ini asrama Darul Rohmah kalau nggak salah ya, DR ya. Yuk, coba kita ke sana. Ya, ini tampak dari samping ya. Kita masuk. Nah, ini Darul Rohmah ya. Alhamdulillah sudah jadi ya, tinggal mungkin interiornya ya, pengisian ya, penempatan interiornya, lemari dan lain-lain, dipan. Alhamdulillah ini udah finishing ya. Mungkin hanya perdilan-perdilan kecil-kecil yang belum, apa kita coba naik aja ya. Oke, nih lantai 1 kita naik. Seperti apa? Aduh. Lantai 2 ya, cat-catnya sudah finishing ya. Lantai 2 Darul Rohmah. Kita bisa melihat atap Mujahidat 2. Oke. Tadi naik dari sana bisa, daripada balik kita terus saja, kita naik lewat sana. Lantai 3 Darul Rohmah. Bawah ya, semakin tinggi bisa melihat sawah ya, melihat sawah lepas ke sana ya. Lantai 3. Oh, ternyata sudah diisi. Oh, berarti ini udah siap ya, udah diisi. Dipan-dipannya juga sudah terisi ya, emang udah siap ya.
diban-dibannya udah terisi ya, tapi masih dikunci ya, dikunci untuk keamanan ya, dikunci. Kunci ini kamar musyrifah kayaknya nih, untuk musyrifah ini ya. Kita intip masih kosong ya, karena musyrifahnya kayaknya masih di lantai 2 ya, masih kosong ya. Capek juga ya, keliling-keliling nggak apa-apa. Kita turun, kita pindah ke tempat yang lain ya. Ini Darul Rahmah seperti ini sekarang. Assalamualaikum ya. Ini kita sudah di Rukif ya, kondisinya ya masih seperti ini ya. Insya Allah mungkin nanti lanjut setelah SMK. Dan kalau dari rumah alhamdulillah sudah selesai, mungkin dari SMK atau mungkin setelah ini mungkin jeda ya, jeda. Mungkin setelah ini nanti giliran Rukif untuk diselesaikan. Targetannya memang ini harus jadi ya, harus jadi, segera jadi ya. Sekarang kita sudah di area Ikhwan lagi atau area Putra, di depan Darul Ma'arif sekarang ya. Kalau untuk asrama ya perbaikan seperti tiap-tiap tahun menjelang tahun ajaran baru, yaitu pengecetan, pembelituran ya, dan mungkin ranjang-ranjang tolemar yang rusak ya. Dan di sini ada satu lagi yang baru, yaitu apa? Ya, akan tengok di belakang kita, yaitu STT Ihsanul Fikri. Alhamdulillah sekarang telah turun izinnya, dan ini kita ada satu tambahan unit lagi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ihsanul Fikri ya. Jadi sekarang kalau di Ihsanul Fikri, kalau mau masuk di SMP-nya ada, mau masuk SMA ada, mau masuk SMK-nya ada. Dan ini sekarang ditambah, kalau mau masuk perguruan tingginya, sekarang kita sudah ada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ihsanul Fikri ya. Jurusannya apa? Yaitu ada PIAUD dan bimbingan konseling Islam untuk sementara itu ya. Mungkin ke depan bisa tambah ya, macam-macam ya. Ini untuk awalan kita PIAUD dan bimbingan konseling Islam ya. Kita sudah masuki halaman SMA sekarang ya. Apa yang baru di sini ya, itu kalau ada mobil-mobil seperti itu ya, tandanya sedang ada pengerjaan sesuatu ya. Surati, halo. Waalaikumsalam. Oke, pengerjaan apa yaitu? Nah, Tara, sekarang depan TU ya, ditambah satu ruangan lagi, 2 ruangan mungkin tepatnya ya, yaitu dengan memasang sekat ya, kaca ya. Jadi untuk menambah space ya, menambah space kantor ya, karena memang kantor kita sangat sempit sekali ya. Oke, ini sekarang di kaca, nanti ini ada pintunya ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Ini ada kandang untuk meteran listrik ya, di kandang tralis supaya aman ya, tidak diutik-utik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapannya seperti itu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi sebelumnya. Ini genset untuk area Putra dan sekitarnya ya, masjid dan sekitarnya. Kemungkinan nanti sampai situ juga. Ini kapasitasnya 30.000 ya, 30.000 watt, termasuk yang di area SMP tadi juga kapasitasnya 30.000 watt. Sekarang kita sampai di depan SMA ya, dan dimana seluruh aktivitas keluar masuk dialihkan ke sini ya, di gerbang sini ya, masuk. Posko COVID juga ini sini. Ada Pak Joni, mana? Pak,
Assalamualaikum. Ya Pak, ya Pak. Nah, sudah ada Pak Joni yang sedang piket berjaga. Ya, sebelum ke Taman Anggrek, ini sebelumnya mungkin sudah pernah saya sampaikan ya. Kita sampaikan, sekarang selokan ini jadi kolam ya. Ya, sampai sana mentok pojok. Yo, hampir pojok lah, nggak mentok-mentok amat. Sekarang disulap jadi kolam. Nah, sedangkan air kotor atau air mengalirnya dialihkan ke peralon putih ini. Ya, jadi ini selokannya bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan nanti. Ya ini masih kita lewat lewat taman dulu, lewat kolam. Ini kolam ikan. Belum diisi tapi ya kolam ini. Nah, ini ada ibu-ibu sedang bersihkan, siram-siram dan persiapan apa ini? Perpustakaan. Jadi di sini saya nanti jadikan perpus kedua ya. Perpus kedua untuk perpus putra atau putri nanti ya. Ini. Nah, ini masuk ke kebun anggrek. Kebun apa ya? Rumah kaca ya. Rumah kaca. Ya. Itu ada ikannya, ada satu ikan. Nah, nanti kalian yang harus mengisi ikannya ini kalau buat kolam ya. Tapi kayaknya ini hanya untuk sementara diginikan. Nah, ini anggreknya udah tinggi-tinggi ya. Ini kalian tinggal ya. Sekarang semakin meninggi. Nah, bibit-bibit yang lainnya juga ini. Ya. Tuh. Oke, kita pindah lagi, lanjut. Ya. Di sini. Halo adik-adik kecil semuanya. Karena selama COVID ini bagaimana kita tidak bersinggungan dengan warga. Untuk lalu lintasnya salah satunya tadi pengalihan jalur ya. Masuknya lewat SMA, keluar masuk lewat SMA. Kemudian baby-baby yang biasanya ada di mana? Ada di yayasan ya, sekarang sementara selama COVID ini kita pindah ke SMA ya, agar sekalian di dalam ya, tidak lalu lalang keluar masuk di warga. Oke, pada tidur, baby pada tidur ya. Anak-anak sekarang kita sudah berada di depan aula SMA IT. Ihsanul Fikri sedang berlangsung workshop ya, workshop IT pembelajaran. Kayaknya hari ini bagaimana membuat kuis ya melalui Edu Fikri ya. Kita masuk nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Oke. Yang mengisi adalah di sini ya. agama. Bottom berarti di sini. Bawahnya, lihat di middle ya. Oke, itu soal yang ngupload gambar di tiap soal. Bisa gambar karena nanti kalau matematika, fisika, kimia itu ada tugas ya. Itu berubah ke capture dulu dari CPEC, masukkan. Nah, itu agak sulitnya, agak ribet ya. Apalagi bahasa Indonesia yang mungkin nggak bisa bahasa Indonesia itu kalau kita pakai juga malas pakai seperti ini karena nggak bisa ngasih kalimat panjang. Kalimat panjang itu kan biasanya soal kalimat berbeda kan. Itu agak ribet. Pak itu sudah dia menggunakan capture lagi, jadi capture lagi kalimat pendek tapi banyak atau kalimat pokoknya ada kan soal pada ini apa kalau misalnya soalnya itu kan kalau matematika itu kan juga equation, berarti soalnya kan juga JPEG.
Berarti soal dan Soal nggak usah sudah. Kalau soal, oh ya, kalau soal sudah awal sudah gugup, sudah angka yang ada simbol ya terpaksa harus di. Nanti yang isi jawabannya aja. Jawabannya juga jawabannya juga soal simbol jadi udah semuanya. Jadi ABC-nya pindah-pindah sendiri-sendiri, Pak? Iya. Nah itu kalau pakai tipe icon. Nah nanti kita coba lagi pakai tipe yang sudah auto menggunakan exam view. Karena ini bisa dipakai. Keluar. Ya, itu tadi ya sedikit mengintip workshop IT, workshop media pembelajaran ya SMA. Ya, doakan saja workshopnya nanti insya Allah bermanfaat sehingga nanti bisa menjadikan pembelajaran daring atau mungkin kedepannya di luar daring pun nanti ya lebih variatif dan dinamis ya. Oke, sekian melaporkan dari Ponpes Ihsanul Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.